Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sesuai dengan target penyelesaian dan penataan kawasan di sepanjang Jalan HR Rasuna Said sisi timur adalah di bulan Juni, maka di sini kita melihat perkembangan ataupun progresnya sudah semakin banyak jalan yang diaspal dan jalur cepat dan jalur lambat mulai menyatu sehingga membuat Jalan HR Rasuna Said menjadi lebih lebar. Untuk penataan trotoar ataupun revitalisasi trotoar yang kita bisa lihat di sini sudah banyak dipasang ubin-ubin yang baru. Dan sebelumnya tentu ada penggalian untuk menempatkan beton-beton pracetak UDICH serta box-box culvert menjadi saluran air ataupun sistem drainase yang lebih lebar, dan saluran ini mungkin juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Beberapa bagian akses ke gedung-gedung kita lihat corak-corak ubinnya sudah kelihatan rapi dan mulai bisa dipergunakan untuk jalur keluar masuk ke gedung tersebut. Ini adalah Jalan HR Rasuna Said menuju ke perempatan Gatot Subroto ataupun Kuningan. Jalan ini sudah sangat lebar dan yang kita lihat untuk sambungan jalur cepat dan jalur lambat sudah banyak yang rata. Aspalnya juga sudah dibuat 2 lapis nampaknya. Sebelumnya sempat diaspal lapis pertama, kemudian dinaikkan levelnya lagi dengan lapis kedua sehingga sama rata dengan jalur cepat. Sedikit kita perhatikan bagian di tengah jalan di dekat pembatas jalur cepat dan jalur lambat. Nah, ini ada kisi-kisi ataupun tempat saluran air yang mengalir dari bagian badan jalan itu diteruskan melewati kisi-kisi ini menuju ke saluran-saluran air. Namun yang tadi ya di ujung jalan ke arah perempatan atau juga underpass di sini kita lihat tertutup dengan aspal. Mudah-mudahan sudah ada jalurnya sehingga air tidak menggenang di Jalan HR Rasuna Said. Ke arah ujung lagi ini pekerjaan revitalisasi trotoar dan mulai ada pemasangan instalasi sabdak-sabdak baru ya ataupun pipa-pipa plastik yang baru yang dapat nanti dipergunakan oleh para provider ataupun operator dari kabel-kabel fiber ya, yang ada di udara atau juga yang ada di dalam tanah dan masih berseliweran menggunakan sabdak yang baru tersebut sehingga menjadi rapi. Sebenarnya untuk Jalan HR Rasuna Said sendiri sisi barat itu sudah selesai sejak tahun lalu proses revitalisasinya dan yang kita lihat ini cukup rapi. Hari ini tanggal 4 Mei turun hujan ya di beberapa lokasi Jakarta dan Jalan HR Rasuna Said salah satunya ini masih gerimis yang kita lihat, serta untuk tanaman-tanaman ruang terbuka hijaunya sudah banyak yang tumbuh ya dedaunannya, dan di sini sempat ada penanaman dari pohon tabebuya. Air-air yang ada di tengah jalan yaitu sudah langsung dialirkan menuju ke tali-tali air di bagian samping. Baik, perjalanan pemantauan kita mulai dari arah jembatan yang menghubungkan Rasuna Said ke arah Menteng. Yang kita lihat di atas itu adalah rangkaian kereta LRT Jabodebek dengan corak yang baru. Coraknya saja keretanya masih sama buatan Inka. Langsung kita perhatikan di bagian pinggir ini ada beton-beton pembatas ya yang dipergunakan untuk menutup ataupun melindungi area-area konstruksi dan juga area kendaraan bermotor agar satu sama lain mendapatkan jalurnya dan areanya dan tidak mengganggu sehingga pekerjaan dapat berlangsung, arus lalu lintas juga dapat dilewati oleh kendaraan meski antri ya. Di bagian ujung ini adalah pekerjaan turap ya, pemasangan seat pile beton baru untuk Kali Cideng. Sebelumnya kali ini hanya menggunakan turap dari batu kali yang dibeton dan itu sudah banyak yang rusak serta terbongkar. Pekerjaan yang ada ini juga berbarengan dengan penataan kawasan HR Rasuna Said yang kita lihat banyak adanya material-material yang ditempatkan di bagian pinggir. Apakah itu material-material untuk keperluan revitalisasi trotoar atau juga material-material untuk revitalisasi dari Kali Cideng. Pekerjaan penyatuan dari Jalan HR Rasuna Said sisi timur, jalur cepat dan jalur lambatnya dimulai di sini ya. Di bagian tengah di depan dari stasiun LRT Jabodebek Setiabudi yang kita lihat masih
di beton ya, proses pembetonannya masih berlangsung, mungkin tahap pengerasan, sedangkan ke arah selatannya lagi sudah mulai diaspal. Belum sama tinggi sebenarnya, tetapi nantinya akan dilanjutkan aspal kedua agar level jalur cepat dan jalur lambatnya tersambung dengan rata, termasuk yang ini akses ke arah Imperium. Seat pile beton yang baru itu sudah terpasang, bahkan sudah ada pile cap-nya ataupun penyatuan dari bagian kepala seat pile-nya. Cukup banyak petugas di sana. Kemudian revitalisasi trotoar dimulai dari sini, pertigaan yang ke arah Kuningan Mulia, dan juga pekerjaan tadi penataan dari bagian pinggir Kali Cideng. Area jalur lambat sudah mulai diaspal ya. Kemudian untuk area yang dibeton di bekas pemisah jalur cepat jalur lambat ataupun pembatasnya masih berupa beton yang rendah. Aspalnya cukup mulus kalau kita lihat yang di bagian pinggir. Adapun target yang hendak dicapai adalah nanti pada bulan Juni ataupun bulan depan, keseluruhan dari Jalan HR Rasuna Said menjadi rapi, kemudian menjadi lebar, trotoarnya juga lebar. Ditambah lagi penanaman dari tanaman-tanaman hias di bagian pinggir, bekas dari tanaman-tanaman yang ada di bagian tengah itu tidak dibuang ya, ataupun tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dibuatkan lagi ruang terbuka hijau di area trotoar ke arah pinggir jalan. Sejauh ini dari arah utara menuju ke arah selatan yang kita bisa perhatikan sudah banyak yang diaspal ya, walaupun belum sama tinggi atau juga masih berupa permukaan jalan yang naik turun. Alat-alat berat dikerahkan untuk proses pengaspalan, termasuk roller yang ada di sini. Ada beberapa roller kita lihat untuk meratakan, menguatkan, dan memadatkan jalan tersebut. Di beberapa titik lagi kita masih melihat adanya beton-beton pracetak ya, U-ditch dan juga box culvert yang disiapkan untuk pekerjaan saluran. Namun itu tidak lagi banyak karena pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah dilakukan. Beberapa provider mengalami kendala putusnya kabel-kabel fibernya di area konstruksi. Dan di bagian pinggir kita sudah melihat lagi adanya subduct berwarna oranye. Nampaknya itu akan dipergunakan untuk menjadi subduct bersama ataupun jalur pipa dari kabel-kabel fiber bersamaan, sehingga lebih rapi, lebih tertata, dan nanti kalau ada perbaikan atau juga maintenance, perawatan lebih mudah. Karena yang kita lihat sempat kabel-kabel yang lama itu dicor dan langsung ditutup dengan trotoar ya, pemasangan ubin-ubin trotoar yang ada di bagian atasnya. Bekas-bekas galian berupa tanah-tanah, material-material batu-batu juga masih ada di bagian pinggir. Ini yang tadinya adalah pelebaran dari saluran air yang ada yang kita lihat sebelumnya. Saluran ini berukuran yang baru ya, 1,2 meter kali 1,2 meter yang pernah kita perhatikan langsung di area galian. Di depan Kedutaan Besar Australia ya, di dekat Rumah Sakit Mayapada, di sini sudah terpasang rapi dari ubin-ubin trotoar yang direvitalisasi. Yang ini ada kotak-kotak yang memang dibiarkan ya untuk nantinya dipakai mungkin penarikan atau instalasi dari subduct yang ada. Nah, kotak-kotak itu adalah manhole ataupun kotak yang orang bisa masuk ke dalamnya, ya. Kalau handhole itu tangan bisa masuk ke dalamnya, orang mungkin agak sulit ya karena lebih sempit. Jadi pada saat perawatan dari kabel-kabel, tinggal bagian atas kotaknya, atas dari manhole diangkat. Terdapat pipa-pipa juga disiapkan di area trotoar. Pipa-pipa yang baru dengan ukuran yang cukup lebar yang kita lihat mungkin 10 inci ke atas ya. Dengan begitu maka air yang ada di bagian badan jalan itu tidak lagi tergenang, namun dialirkan lewat pipa-pipa tersebut sebagai tali-tali air menuju ke saluran yang sudah disiapkan. Di bagian pinggir kita lihat kabel-kabel ya masih berseliweran.
Di depan Rumah Sakit Mayapada ini ekskavator masih memadatkan dan menata area yang akan disiapkan menjadi trotoar. Adapun lebar trotoarnya yang kita lihat sama dengan yang di sisi barat ya, mungkin sekitar 3 sampai 3,5 meter dengan adanya taman di bagian pinggir. Ini cukup memadai untuk mempermudah, memperlancar para pejalan kaki seperti yang ada sekarang. Ini harus menggunakan badan jalan ya, ikut di area kendaraan lewat dan menuju ke area-area transit. Memang tujuannya seperti itu agar para pengguna moda transportasi umum ya, mencapai ke stasiun-stasiun, halte-halte lebih mudah. Meski terkadang trotoar yang sudah selesai ini ya, itu dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor, oknum-oknum ya, pengendara roda 2 menaruh kendaraannya di sana. Kemudian juga datang para oknum-oknum PKL berdagang. Berarti area-area tersebut membutuhkan area parkir ya, area parkir, kemudian area berdagang. Mudah-mudahan mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan lokasi-lokasi berdagang. Ini contohnya tukang bakso, tukang tadi ada somai dan lainnya. Mereka punya lokasi-lokasi khusus, tidak di pinggir jalan dan tertata ya, terkontrol dan mudah dibersihkan. Ini beton-beton pracetak Yudich yang kita lihat. Kemungkinan ini adalah 1,2 meter ya kalau kita ukur dengan tinggi Bapak yang ada di sini, atau mungkin 1,4 sampai 1,5 meter juga. Jadi tinggal di beberapa titik saja pekerjaan-pekerjaan saluran. Ini mobil putih tadi keluar masuk, apakah salah tujuan? Pepohonan-pepohonan yang besar itu memang dibongkar yang kita lihat di pinggir jalan untuk dijadikan trotoar. Beberapa pepohonan, namun pohon lain seperti yang ada di depan itu tidak dibongkar. Dan ada yang memang disiapkan di bagian tengahnya seperti lubang, sehingga pohon tersebut tetap berdiri dan trotoarnya dapat diperbaiki ataupun direvitalisasi. Kepadatan arus lalu lintas terjadi karena adanya penyempitan-penyempitan di area konstruksi ya, ada alat-alat berat yang dikerahkan, kemudian ada truk-truk yang membawa material, menurunkan material dan membawa material keluar dari area konstruksi. Nah, kurang lebih seperti itu saja. Selebihnya Jalan Hair Rasuna Said ini sudah cukup lancar. Nanti problemnya ternyata adalah di bagian ujung di dekat underpass, antriannya menjadi lebih panjang dibandingkan dengan sebelumnya karena kendaraan lebih cepat mencapai area tersebut. Mungkin perlu difikirkan lagi adalah kepadatan arus lalu lintas setelah underpass menuju ke arah Mampang, menuju ke arah Buncit ya. Di sana traffic light ataupun lampu merah di Mampang Perapatan ada di dekat KFC juga ya, ke arah Duren 3 dan lainnya perlu mungkin direkayasa, dibuatkan waktu-waktu yang lebih lama misalnya, sehingga arus kendaraan dari sini itu bisa ditarik ya sampai ke arah selatan dan menjadi lebih lancar. Ini baru ya dari si baik. AZG ini berarti mobilnya belum keluar plat ya yang seharusnya, jadi menggunakan plat sementara nampaknya. Baik, di dekat stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said, pembatas jalur cepat jalur lambatnya tadi masih ada yang belum rata, belum diaspal dan belum dinaikkan levelnya. Kemudian yang ini sudah diaspal satu lapis, kemudian lagi di bagian pinggir sudah lebih tinggi dibandingkan dengan yang di bagian tengah. Jadi akan ada aspal berikutnya, bahkan lebih tinggi dari aspal jalur cepat yang ini nih. Lanjut ke arah selatan lagi, Yudich sudah bersiap untuk dipindahkan di galian-galian yang disiapkan untuk pemasangan instalasi Yudich. Tampak tadi satu dump truck ya di loading ataupun dinaikkan galian-galian tanah-tanah yang nantinya bisa dipasang beton-beton Yudich tersebut.
Dari arah underpass Kasablanka menuju ke SPBU, di sini tidak ada lagi cerita kemacetan dan ketersendatan arus lalu lintas di jalur lambat yang tidak bisa masuk ke jalur cepat ya, dikarenakan memang ditutup serta areanya sangat padat, bahkan sampai ke setelah SPBU ya, di dekat akses ke stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Kalau sudah rapi, tinggal dibuatkan marka jalannya dan dipastikan air mengalir ke area bagian pinggir serta masuk ke saluran. Area bagian kiri yang sebelumnya kita lewati ini masih belum sama rata ya, kurang lebih masih ada perbedaan level 40 cm. Namun di hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei itu sudah rata dan sudah dibeton juga area bagian pinggirnya. Bahkan ke arah perempatan kita sudah lewati dengan lancar. Jalur lambat di sini lebih tinggi daripada jalur cepat ya. Kemungkinan air akan menuju ke arah saluran yang ada di bagian tengah. Lapang seperti Jalan Hair Rasuna Said sisi barat yang sudah selesai ya pekerjaannya. Apakah akan tercapai secara keseluruhan di bulan Juni? Kemungkinan bisa ya, karena yang kita lihat pekerjaan di sini cukup banyak para pekerjanya, kemudian alat berat yang dikerahkan dan waktu pengerjaan juga tidak terikat di hari kerja ya ataupun di jam kerja, bahkan sampai lebih Sabtu Minggu juga dikebut. Corak dari ubin-ubin untuk keluar masuk gedung yang kita lihat sama ya dengan yang sisi barat waktu itu, cukup bagus ya, berbentuk motif bunga. Ini yang ke arah ujung, dan ini kalau sore hari ya akan padat dikarenakan arus kendaraan akan tersendat di sini masuk ke arah underpass, atau nanti juga tersendat dikarenakan kendaraan setelah underpass naik ke perempatan Tendean. Dan di sana ada traffic light, bahkan masuk ke jalan tendeannya menuju ke arah Kebayoran Baru juga tersendat. Baik, kurang lebih seperti itu yang ada Jalan Hair Rasuna Said. Kita akan pantau secara berkala, terlebih untuk penataan trotoarnya dan perapian dari bekas-bekas pembatas jalur cepat, jalur lambat, serta penyatuannya menjadi Jalan Hair Rasuna Said sisi timur yang lebih lebar, mendukung mobilitas masyarakat ya, baik para pejalan kaki, para pengguna kendaraan, dan tentunya memperlancar arus lalu lintas. Yang kita ketahui di sepanjang Jalan Hair Rasuna Said ini banyak kawasan komersial, kawasan bisnis, dan juga adalah kedutaan-kedutaan besar dari negara-negara sahabat negara Indonesia. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.